man nawwadha fariidatan bi ghairi juhdin uqiba alayhi wa man atamma al-faraid wajabat lahu jannah. Amanah kosong, fariidatan. Amanah kosong, fariidatan bi ghairi juhdin uqiba alayha wa man atamma al-faraid wajabat lahu telah bersabda siapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, la iman ala liman la amanah. Maka ini sudah dijelasin. Seseorang itu tak dinyatakan beriman yang tidak memiliki sifat amanat. Yang ada amanat di situ, nggak ada amanat, nggak ada kenyamanan. Orang yang kata mati nggak aman, nggak. Maksudnya nggak ada iman, nggak dinyatakan beriman, nggak sempurna iman seseorang tersebut. Ya. Karena sesungguhnya salah satu ciri orang beriman, ya, yang siapa saja makhluk kalau dekat sama dia itu aman, mendapati keamanan, kenyamanan, mewek kalau bahasa sekarang. Dari dirinya, dari hartanya semua aman. Faman khana wajara falaysa bimumin. Barang siapa yang khianat, yang berlaku sewenang-wenang, maka itu bukan termasuk ke dalam bagian orang mukmin. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah SAW bersabda, la yu'minu ahadukum imanan kamilan. Maksudnya gitu. Tidak sempurna iman salah satu dari kalian, kata Rasulullah SAW, hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi, sehingga dia itu mencintai saudaranya. Maksud saudara di sini enggak mukhtas, enggak terkhususkan kepada siapa orang yang punya atau memiliki hubungan darah. Pada siapa? Kita ini saudara. Saya antum ini saling bersaudara. Tapi nggak ada hubungan darah, tapi kita diikat dengan hubungan tauhid. Saudara, terjadinya persaudaraan antara kita itu sabab tauhid. Sabab keyakinan. Sabab mengesahkan Allah, sebab imannya kita kepada Allah Ta'ala. Maka kata Rasulullah, imannya kalian ini gak bakal sempurna. Yakni gak bisa Anda ini dikatakan mukmin tulen. Sehingga Anda itu bisa mencintai saudara-saudara Anda terlebih dahulu sebagaimana kalian mencintai diri kalian sendiri. Anda sukanya diperlakukan seperti ini, maka perlakukan saudara-saudara Anda dengan seperti ini tadi. Walaupun terkadang kebaikan atau sikap baik kita kepada mereka, balasannya nggak seperti yang kita perbuat. Yang penting kita baik aja, saya udah perhatian sama dia, balasannya kayak gini. Yang balas kita punya kebaikan bukan cuma dia doang. Yang paling utama Allah Ta'ala yang bakal balas. Yang jelas kita melakukan itu agar keimanan kita mencapai di taraf yang sempurna.
Sehingga pantas kita disebut mukmin yang tulen. Karena nggak ada syarat tuh, nggak ada syarat kita berbuat baik sama orang, ya, nggak menjadi syarat tuh ya. Kita berbuat baik sama orang, pasti orang itu baik sama kita. Nggak, kadang-kala orang yang kita perlakukan baik ini, kita perlakukan baik, dia khianat sama kita. Dia khianat sama kita. Tapi apa Rasulullah SAW mengajarin kita balas dia dengan khianat juga? Dulu ada salah seorang sufi. Dia melihat ular, ada ular terkurung di lingkaran api. Gak bisa kemana-mana. Nabi yang terkurung di lingkaran api, gak bisa kemana. Diselamatin waktu dipegang ular ini digigit. Ini sufi digigit, ini orang soleh digigit. Karena kaget dilempar itu itulah. Apa yang dilakukan sama orang sufi? Diambil lagi kalau digigit lagi, dilempar lagi, ketiga kali berhasil. Ada orang yang melihat dia bilang apa? Kamu, saya lihat digigit udah 2 kali masih ditolong. Di 3 kali kamu digigit, ditolong, tetap ditolong sama kamu. Kenapa nggak dibiarin aja itu dia mati di situ bakar? Apa jawabnya ini orang soal? Sifatnya ular menggigit, tapi sifat saya berbuat baik. Syukur saksikan akhlak, adab, dan nabawi. Akhlak adab yang Nabi SAW mengajarkan. Kamu nolong ular nggak apa-apa, ini ular ucap terima kasih, ini ular khidmat sama antum, nolong antum, bantu antum gitu, antum yang terjadi tolongin gitu. Kayak ikan kemarin di panggilan terus sampai dengar ularnya bisa keluarin air dari situ, pada topel kan nggak mungkin. Dia nggak mungkin begitu. Intinya apa yang disabdakan oleh baginda Nabi SAW? Ar-Rahimuna yarhamhumur Rahman tabaraka wa ta'ala. Yarhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Berkasih sayang kali Ar-Rahimuna yarhamhumur Rahman tabaraka wa ta'ala. Orang yang berkasih sayang akan diberikan kasih sayang oleh yang Maha kasih sayang, yaitu Allah. Maka berbelas kasih dan bersayanglah kalian kepada siapa yang ada di bumi, maka siapa yang kerajaan yang di langit akan melimpahkan kasih sayangnya kepada kamu. Plus itu dijelaskan dalam syarah hadis. Maksudnya berkasih sayang sama siapa di bumi, sama siapapun, manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, akhlak semuanya. Penting satu, kalau kamu berbuat kebaikan, jangan harap apa-apa. Biar jadi ikhlas. Kalau dikhianatin pun nggak sakit hati. Kalau ente berbuat kebaikan tapi ngarepin sesuatu, nanti di saat ini orang khianat, ente dipikir tuh hikayat tentang dia. Dulu begini, atau ini setan belis panjang lebar. Kita melakukan semua kebaikan, fokusnya ke Allah aja. Kalau kata Sayyidul Walid Habib Rahman Segaf, sirrullah qalbi. Allah letakkan rahasianya Allah itu di dalam tiap-tiap ciptaannya Allah. Beb antum ya beb,
Udah biarin aja, dia nggak mau diatur sama antum ya. Masih mana pokoknya, masih anak mampu buat masih tahu dia jagain dia, ada jagain. Rasulullah nggak pernah berhenti jagain umatnya sampai akhir hayatnya. Tahu sahabat Muhammad cerita kayak gimana? Tukang mabuk, udah Islam jadi sahabat tapi masih mabuk. Tapi tetap kali musuh dengan hati itu terus. Itu selama ini mau kumpul mana kumpul udah ya Bismillah. Yang penting jangan tinggalin sholat. Karena sholat itu nanti insya Allah yang bakal berubah itu yang bilang. Diperhatiin tetap sama Nabi. Tapi ada orang yang khianat malah. Anggap selesai sampai di situ. Doain aja. Doain aja. Nah. Yang penting di saat kita buat baik ke dia, ente nggak usah ngarep apa dari dia. Salahnya umat manusia zaman sekarang berbuat baik harap sesuatu. Yang pertama itu bisa merusak tatanan hati, yang kedua itu riba. Itu riba. Di dalam ilmu tasawuf ribanya sampai situ. Dulu ditarik, waktu saya ditarik, saya punya guru namanya Syekh Saleh Fauzan. Abahnya namanya Syekh Muhammad Fauzan. Syekh Muhammad Fauzan itu salah satu mufti ditarik. Saya haji, pulang haji, saya beli hadiah baik buat guru saya. Saya kasih hadiah semampunya saya hadiahin kalau asal sorban sama kopi. Gak mau terima. Ini makomnya, makom waroknya letop ini orang-orang tadi. Mau terima ya. Akhirnya sampai saya akal-akalin, saya temuin orang tukang dagang di depan Darul Mustafa, saya hadiahin dulu dia. Saya minta tolong kita hadiahin ke dia. Kenapa seperti itu? Karena ternyata guru-guru ditarik, kalau lagi panas kering aja, mau ngajar misalnya dari rumahnya ke Darul Mustafa, dari rumahnya ke Ubat Tarik misalnya begitu, atau ke Jamiatul Aqab. Lagi terik panas matahari, nggak mau bernaung di bawah bayang-bayang rumah atau bangunan-bangunan yang ada di jalan itu. Kan kalau terik kan ada bayangan, benar nggak? Kalau terik ada bayangan ini aja ada bayangan, karena terhalang kan. Tujuannya kan biasanya orang kalau lagi terik matahari lewat yang ada bayang-bayang itu buat ngadem gitu ya. Lah beliau-beliau itu apa kayak gitu sampai segitunya. Kenapa? Saya takut itu bayang-bayang terhalangi dari rumahnya murid saya. Saya ngajarin dia tapi saya ngambil manfaat dari dia. Paham kan? Sampai segitunya itu dahsyat. Waroknya itu sampai segitu. Padahal kalau kita baca kitab Ta'limul Muta'allim, kita baca adabnya santri ke guru apa semuanya. Itu kalau dikasih hadiah standar apa diterima. Bahkan murid itu dianjurkan seperti itu, kasih sedikit rezekinya buat gurunya. Di dalam kitab Muta'allim itu Syekh Imam Zarnuji itu bilang kayak ini. Tapi karena waroknya orang-orang alim ini makomnya Masya Allah belum sampai dah kita sih. Bayang-bayang aja udah mau lewat di bawahnya. Gak mau. Sampai segitunya. Pak, udah pokoknya intinya buat baik nggak apa-apa. Begitu aja. Paham nggak? Jadi seperti itu. Cirinya orang beriman mesti seperti
Bahkan Imam Nawawi mengatakan di dalam Syarh Arba'in An-Nawawi, maksudnya mencintai saudara kalian itu, enggak khusus yang muslim saja, hatta yang kafir. Saudara kita juga. Kita saudara kita yang kafir. Dengan cara apa? Dengan cara bagaimana caranya kita berusaha dia bisa masuk Islam. Ente berbuat baik sama dia untuk mempromosikan, memperlihatkan, mempertontonkan akhlak-akhlak Islam, biar dia tergiur bisa masuk Islam. Dan sebagaimana kamu mencintai saudara-saudara kamu yang muslim juga, untuk selalu dawam di dalam keislaman, istiqomah di dalam Islam. Makanya dikatakan oleh hada karena aku bil hidayah lil kafir mustahabban. Mendoakan orang-orang kafir untuk mendapatkan hidayah dari Allah itu berhukumkan sunnah hukum. Mendoakan orang kafir, Allah kasih mereka hidayah ya Allah, biar mereka bisa memeluk agamamu sebagaimana Engkau izinkan kami hamba-Mu ini memeluk agama. Makanya Nabi nggak pernah membatasi muamalatnya. Nabi muamalat sama orang kafir, Nabi berkawan sama orang siapa? Sayyidina Umar di situ juga. Pastor dulu, romo titik kawannya. Makanya nggak ada sungkan-sungkannya nih orang-orang alim Yahudi datang ke Nabi nanya, orang-orang alim Yahudi ngetes Sayyidina Ali, ngetes Sayyidina Umar, nggak ada sungkannya ke dalam, datang asik ngobrol gitu, tukar pikiran. Nggak ada fanatisme. Fanatik tuh nggak ada. Yakin iya. Kamu yakin Islam benar? Yakin, buktiin coba nih saya tanya. Bisa jawab nggak kamu? Dijawab belum saya tanya. Dengan jawaban-jawaban yang diutarakan oleh para ashabnya Nabi, sahabat-sahabatnya Nabi, menjadikan mereka akhirnya meluk Islam. Karena nggak ada sedikit pun jawaban dari beliau-beliau itu yang nggak bisa diterima sama akal. Yang bisa diterima sama. Yang terakhir, Rasulullah SAW dan Rasulullah SAW bersabda, al-imanu fi sadril mu'min. Iman itu adanya di dadanya orang mukmin. Iman itu terletak pada dadanya orang-orang mukmin. Wala yaqimu al-imanu illa bi tamamil faraid. Dan iman itu enggak bakal menjadi sempurna kata Nabi SAW kecuali dengan menyempurnakan apa-apa yang Allah fardukan. Kewajiban. Salat 5 waktu. Terus apa lagi? Puasa Ramadan. Terus apa lagi? Berzakat. Terus apa lagi? Berhaji kalau mampu. Hajinya belum beda kalau mampu kan. Zakat kalau mampu itu lain kan zakat. Kalau nggak mampu itu udah jadi mustahil zakat. Yang mampu apa? Puasa. Sholat sama puasa. Ini jalanin yang fardu, yang wajib jalan. Kalau kamu udah berusaha semaksimal mungkin untuk menjaga apa yang Allah fardukan, apa yang Allah wajibkan, insya Allah iman kamu bisa sempurna. Serta diiringi dengan sunnah. Jadi iman itu bisa menjadi sempurna, gak bakal sempurna kecuali dengan kita menunaikan apa yang Allah fardukan serta yang disunnahkan. Wala yafsudu al-imanu illa bi juhudil faraidi wa sunani. Dan iman itu gak bakal rusak kecuali dengan ingkarnya seseorang terhadap apa yang Allah fardukan serta yang disunahkan. Rusak iman orang. Juhud itu.
Sholat 5 waktu nggak wajib. Hati-hati. Di Juhud itu ingkar dengan kewajiban yang Allah wajibkan, bisa murtad gitu. Bisa ada hukumnya tuh. Kalau udah disuruh tobat nggak tobat juga, dihukum pancung, dan dimakamkan di pemakaman orang-orang kafir, nggak boleh dimakamkan di pemakaman orang-orang muslim. Itu hukumnya. Dan nggak boleh disolatin, nggak usah pakai dimandiin, nggak usah pakai dikafanin, karena udah nggak ada kehormatan lagi buat orang semacam itu. Diingkar dengan apa yang Allah fardukan. Sholat nggak wajib, sholat zuhur nggak wajib. Nggak usah semuanya deh diingkarin. Satu waktu aja diingkarin. Jadi, tapi lain hal, faman naqasa fardhatan, tapi barang siapa yang fardunya, ibadah fardunya itu kurang, maksudnya tidak dilaksanakan olehnya, bighairi juhudin, tapi dengan tanpa ingkar ya, hanya males aja, Ini nggak sholat nanti, penting mentah-mentah, males ya kita mau sholat. Puasa begitu juga. Kebanyakan orang Muslim sih, insya Allah ya, alhamdulillah di Indonesia ya, insya Allah. Walaupun seprengsek-prengseknya dia ninggalin sholat, dia ninggalin puasa sih, Anda yakin, Anda rasa nggak ada yang ingkar sama kewajibannya. Cuman karena syaitannya aja yang lebih gede. Ya, jadi malas aja tuh. Ya. Kalau seperti itu bagaimana? Uqiba alaiha. Hanya dihukum saja. Dosa. Berdosa dan dihukum. Nah, kalau kita ini di negara kita menjalankan hukum syariat, diterapkan syariat Islam, ya orang-orang semacam ini nih, yang males-malesan ninggalin sholat, itu kalau masuk ke dalam babul jinayat, di dalam fikih ini ada bab terakhirnya, bab jinayat, kriminalisme serta hukumannya. Orang ninggalin sholat itu dicambuk juga, selagi dia nggak ingkar dengan kefarduannya. Tapi kalau dia tahu kafariwatan ma'ingkari wujubiha faqad kafar. Ingat ya. Kalau dia ninggalin ibadah fardu karena dasaran dia ingkar terhadap kefarduannya, maka sungguh dia telah kafir. Wa man atamal faraidha wajabat lahul jannah, dan barang siapa yang menyempurnakan apa yang Allah fardukan, ibadah fardunya disempurnakan, dijaga, wajabat lahul jannah, maka wajib atas dia untuk masuk ke dalam surga. Tsumma idza atamma sunan faqad zada bi martabatihi fil jannah wallahu a'lam. Kalau dia mengamalkan ibadah fardu, dia sempurnakan ibadah fardu, ibadah wajib dijaga, itu cukup untuk mewajibkan dirinya masuk dalam surga Allah, mendapatkan hak wajib masuk surga. Tapi kalau disempurnakan lagi, ditambahin amal fardunya itu dengan mengamalkan amal sunnah, maka sungguh dia telah meminta kepada Allah tambahan derajat nanti di surga. Derajatnya itu naik di surga. Harusnya dengan ibadah kita yang begini-begini masuk surga 1, 2, 3, 4. Makin banyak standarnya kita mau surga pertama, pintu pertama, lantai dasar. Kita perbanyak dengan amal sunnah, naik. Amal sunnahnya lagi makin banyak di dunia itu. Kita mau surga Firdaus, banyakin amal sunnah, banyakin mengamalkan amal ibadah yang sunnah. Wallahu a'lam bishawab.
Semuanya? Enggak ada kan? Gak ada yang nanya ya? Alhamdulillah,